Pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda bermata biru, rambutnya merah bidang dadanya, berpenampilan cukup tampan, kulitnya kemerah-merahan, wajahnya selalu melihat pada tempat sujudnya, dan tangan kanannya menumpang pada tangan kirinya. Pemuda ini tidak pernah lalai dari membaca Al-Quran dan senantiasa menangis. Pakaiannya hanya 2 helai saja, sudah terlalu lusuh untuk dipakai sehingga tidak akan ada orang yang menghiraukannya. Beliau tidak dikenal oleh penduduk bumi, akan tetapi sangat terkenal di langit. Pemuda ini jika bersumpah demi Allah pasti terkabul. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Beliau tidak dikenali dan miskin, malah banyak orang yang suka mentertawakannya, mengejek-ejeknya, dan menuduhnya sebagai pencuri, serta bermacam lagi penghinaan dilemparkan kepadanya. Pemuda dari Yaman ini telah lama menjadi yatim, tidak mempunyai saudara kecuali hanya ibunya yang telah tua dan lumpuh. Untuk menyara kehidupan sehari-hari, Uwais bekerja sebagai penggembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk kehidupan harian bersama ibunya. Jika ada uang lebihan, beliau akan membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti keadaannya. Walaupun dalam keadaan serba payah, beliau tidak pernah lalai dalam mengerjakan ibadahnya, sedikit pun tidak berkurang. Sepanjang hidupnya, beliau melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. Uwais Al-Qarni telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman, mendengar seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengetuk pintu hati mereka untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Peraturan-peraturan yang terdapat di dalam agama Islam sangat menarik hati Uwais, dan apabila seruan Islam datang di negeri Yaman, beliau segera memeluknya. Banyak rekan-rekannya yang telah memeluk Islam pergi ke Madinah untuk mendengar secara langsung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati Uwais juga meronta-ronta untuk ke Madinah, bertemu kekasih Allah, penghulu para nabi, tetapi beliau tidak mampu karena tidak mempunyai bekal yang cukup untuk sampai ke sana. Apalagi beliau perlu menjaga ibunya. Jika beliau pergi, siapa yang akan melihat ibunya? Dikisahkan ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya. Berita ini akhirnya sampai kepada Uwais, lalu ia segera memukul giginya dengan batu hingga patah. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti kecintaannya kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun beliau belum pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hari berganti hari dan musim pun berlalu. Kerinduannya terhadap Rasulullah tak dapat dibendung lagi. Uwais merenungkan diri dan bertanya dalam hati, bisakah dirinya baru dapat menziarahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memandang wajah beliau dari dekat? Akhirnya, pada suatu hari Uwais mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan pergi menziarahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sang ibu walaupun telah ujur, merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Beliau memahami perasaan Uwais dan berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa, segeralah engkau kembali pulang." Dengan perasaan gembira yang amat sangat, Uwais berkemas untuk berangkat, dan sebelum pergi, beliau menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkan, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya sepanjang kepergian beliau.
Sesudah mencium tangan ibunya yang tercinta, berangkatlah Uwais menuju ke Madinah yang jaraknya sekitar 400 km dari Yaman. Dengan waktu yang cukup lama, akhirnya tibalah Uwais Al-Qarni di kota Madinah. Segeralah ia menuju ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diketuknya pintu rumah itu. Sambil mengucapkan salam, keluarlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sambil menjawab salam Uwais, segera saja Uwais menanyakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin ditemuinya. Namun ternyata baginda Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berada di rumah, melainkan berada di medan perang. Betapa kecewa hati sang perindu, dari jauh ingin berjumpa, tetapi yang dirindukannya tidak berada di rumah. Dalam hatinya bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari medan perang. Tapi beliau teringat akan pesan ibunya, sudah tua dan senantiasa dalam keadaan tidak sehat itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus lekas pulang, disebabkan ketaatan kepada ibunya. Pesanan ibunya itu telah mengalahkan suara hati untuk menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia akhirnya memohon kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk pulang kembali ke Yaman. Uwais lalu menitipkan salamnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melangkah pulang dengan perasaan hampa karena tidak dapat bertemu dengan kekasih Allah. Sepulangnya dari perang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bertanya tentang kedatangan orang yang mencarinya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Beliau adalah penghuni langit atau sangat terkenal di langit. Mendengar perkataan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabatnya tertegun seketika. Lalu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, memang benar sebelum ini ada seseorang telah datang mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi orang itu segera pulang ke Yaman karena teringat akan ibunya yang sudah tua dan sakit, sehingga kan beliau bimbang meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia atau Uwais Al-Qarni, perhatikanlah bahwa ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya. Sudah itu baginda Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, lalu berkata, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya untuk kalian, karena dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi. Tahun berganti tahun, dan Umar radhiyallahu an menjadi khalifah kedua, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang telah wafat. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit. Beliau segera mengingatkan sahabatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk mencari Uwais bersama. Sejak itu, setiap kali ada kafilah yang datang dari Yaman, mereka berdua akan bertanya tentang Uwais Al-Qarni. Apakah ia turut bersama mereka? Di antara kafilah-kafilah itu, ada yang merasa heran, apakah sebenarnya yang dicari oleh kedua sahabat besar itu? Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam, silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang datang dari Yaman, bersegeralah Khalifah Umar radhiyallahu an dan Sayyidina Ali radhiyallahu an mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais turut bersama mereka. Rombongan itu mengatakan bahwa ia ada bersama mereka dan sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota.
Mendengar jawaban itu, mereka berdua bergegas menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di tempat Uwais, Khalifah Umar radhiyallahu an dan Sayyidina Ali radhiyallahu an memberi salam. Namun rupanya Uwais sedang melaksanakan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais menjawab salam kedua tamu agung tersebut sambil bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar segera membalikan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, sebagaimana pernah disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Memang benar dia penghuni langit, dan ditanya Uwais oleh kedua tamu tersebut, "Siapakah nama saudara?" Lalu jawab Uwais, "Abdullah." Mendengar jawaban itu, kedua sahabat itu pun tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Sepanjang perkenalan mereka, tahulah mereka bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya beliau baru dapat turut serta bersama rombongan kafilah dagang itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali karamallahu wajhah memohon agar Uwais berkenan mendoakan untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa dari kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Tuhan." Disebabkan didesak oleh dua sahabat besar ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat kedua belah tangannya, lalu berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar radhiyallahu an berjanji untuk memberinya uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais sebagai biaya hidupnya. Uwais menolaknya dengan lembut dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Setelah kejadian itu, nama Uwais kembali tenggelam dan tidak langsung terdengar beritanya. Tapi diriwayatkan ada seorang lelaki pernah bertemu dan dibantu oleh Uwais. Kata orang itu, "Waktu itu kami sedang berada di atas kapal menuju ke tanah Arab bersama para pedagang. Tanpa disangka-sangka, angin ribut bertiup dengan kencang. Akibatnya hempasan ombak menghantam kapal kami sehingga air laut masuk ke dalam kapal dan menyebabkan kapal semakin berat. Pada saat itu, kami melihat seorang lelaki yang mengenakan selimut berbulu. Dia berada di satu sudut kapal. Lalu kami memanggilnya. Lelaki itu bangun lalu melakukan sholat di atas air. Betapa terkejutnya kami melihat kejadian itu. Wahai waliullah, tolonglah kami." Tetapi lelaki itu tidak menoleh. Lalu kami berseru lagi, "Demi Zat yang telah memberimu kekuatan beribadah, tolonglah kami." Lelaki itu menoleh kepada kami dan berkata, "Apa yang terjadi? Tidakkah engkau melihat kapal kami di badai ribut dan dihantam ombak? Dekatkanlah diri kalian pada Allah," katanya. "Kami telah melakukannya. Keluarlah kalian dari kapal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim." Kami pun keluar dari kapal satu persatu dan berkumpul di dekat itu. Pada saat itu jumlah kami 500 jiwa lebih. Sungguh ajaib, kami semua tidak tenggelam, sedangkan perahu kami yang lain tenggelam ke dasar laut bersama isinya. Lalu orang itu berkata pada kami, "Tidak mengapalah harta kalian menjadi korban, asalkan kalian semua selamat. Demi Allah, kami ingin tahu siapakah nama Tuhan." "Uwais Al-Qarni," jawabnya dengan singkat. Kemudian kami berkata lagi kepadanya, "Sesungguhnya harta yang ada di kapal tersebut adalah milik orang-orang fakir di Madinah yang dikirim oleh orang Mesir. Jika Allah mengembalikan harta kalian,
apakah kalian akan membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir di Madinah? Tanya Uwais. Ya, jawab kami. Orang itu pun melaksanakan sholat 2 rakaat di atas air, lalu berdoa. Setelah Uwais Al-Qarni mengucap salam, tiba-tiba kapal itu muncul ke permukaan air. Lalu kami menaikinya dan meneruskan perjalanan. Setibanya di Madinah, kami membagi-bagikan seluruh harta kepada orang-orang fakir di Madinah, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal. Beberapa waktu kemudian, tersiarlah kabar bahwa Uwais Al-Qarni telah pulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia hendak dimandikan, tiba-tiba terlalu banyak orang yang berebut hendak memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikapankan, begitu ramai orang yang menunggu untuk mengkapankannya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebut hendak mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan penduduk Yaman. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenali datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan, sampailah ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Ada saja orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya hanyalah sebagai penggembala kambing dan unta. Tetapi ketika hari wafatmu, engkau telah menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa Uwais Al-Qarni yang ternyata tidak dikenal di bumi tapi terkenal di langit.